Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fisika Teknik. Nah, kita akan masuk ke bab baru ya. Bab baru kita ini akan berbicara tentang termodinamik ya. Termodinamik ya. Nah, kita akan bicara terkait termodinamik. Nah, termodinamik sendiri terdiri dari dua kata gitu ya. Thermal ya atau panas, dan dynamic ya. Dynamic adalah gerakan ya. Nah, kita akan belajar terkait bagaimana suatu panas itu ya menggerakkan sesuatu dan bagaimana pergerakan panas itu sendiri gitu ya. Oke, kita langsung saja kita baca ya apa yang bisa kita pahami dari introduction ini. Jadi ini adalah heat ya, heat adalah panas gitu ya. Ini adalah panas. Kemudian temperatur adalah suhu ya. Nah, thermodynamic equilibrium. Nah, equilibrium ini adalah kesetimbangan. Oke. Nah, kita baca take a bottle of soda from the refrigerator and eventually it reach room temperature. Nah, kita ini ada sebuah botol ya berisi soda atau apapun lah ya. Kita ambil dari kulkas, kemudian kita taruh di ruangan sehingga soda itu tadi ya, minuman itu tadi yang tadinya dingin, dia mengalami perubahan suhu ya, sehingga suhunya itu sampai pada room temperatur ya. Jadi room temperatur itu adalah suhu ruang ya. Jadi room temperature ya, itu artinya adalah suhu ruang ya. Oke, suhu ruang. Nah, itu biasanya berkisar antara 25 sampai 27 derajat ya. Tapi bisa berbeda-beda ya, nanti tergantung suhu ruang di ruang mana dulu gitu ya. Tapi pada umumnya adalah 25 sampai 27 derajat Celcius gitu ya. Nah, at that point, soda and room are thermodynamic equilibrium ya, a state in which their macroscopic properties are no longer changing ya. Jadi ada istilah yang dinamakan dengan thermodynamic equilibrium ya. Jadi kan ketika awal-awal botol gitu ya, ketika awal-awal botol itu dikeluarkan ya, jadi pada posisi awal itu kan botol dingin ya, dingin gitu ya, atau temperatur awalnya gitu ya, atau T1 ya, temperatur 1 itu lebih kecil dari temperatur ruang gitu ya. Nah, kemudian di akhirnya gitu ya, kita tunggu gitu ya, kita letakkan, kita tunggu beberapa saat, ternyata botol sudah suhu botol gitu ya, suhu botol di waktu yang kedua itu sudah sama dengan suhu ruangan. Nah, ini ya yang dinamakan dengan thermodynamic equilibrium gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan equilibrium di sini adalah sudah mencapai kesetimbangan gitu ya. Jadi kondisinya sudah sama seperti di lingkungannya gitu. Jadi tidak ada perubahan lagi, karena ketika di awal tadi botolnya dingin gitu ya. Ketika di awal botolnya dingin, kemudian lama-kelamaan ya botolnya itu suhunya akan naik mengikuti ruangan. Nah, tadi kan ada perubahan suhu gitu ya. Nah, ketika ada perubahan itu belum equilibrium ya, tapi ketika sudah sama gitu ya, sudah sama, suhunya sama, maka dia disebut sebagai
thermodynamic equilibrium. Oke, terus kita lanjut. To check for the thermodynamic equilibrium, we can consider any macroscopic property, ya, like volume, pressure, electrical resistance, and whatever. Jadi, oke, kita langsung baca. If any macroscopic property change when two systems are placed together when they were not originally in the thermodynamic equilibrium, when change case, the system have reached equilibrium. Ya, jadi intinya benda itu kan punya sifat gitu ya. Jadi misalnya salah satu sifatnya itu adalah suhu misalnya. Nah, ketika suhu benda itu kok ketika diletakkan pada suatu tempat, suhu benda itu kok berubah gitu ya. Kayak tadi misalnya botol gitu ya. Botolnya tadi kan suhunya dingin ya, suhunya sama seperti kulkas, tapi lama-kelamaan suhunya dia akan naik sampai dengan ruang temperatur gitu ya. Nah, itu kan ada perubahan ya. Jadi ngecek apakah suatu benda itu berada pada kondisi thermodynamic equilibrium ataukah tidak, ya dilihat apakah ada perubahan yang terjadi berangsur-angsur gitu ya. Nah, itu salah satunya dilihat dari suhu, tapi juga bisa dilihat dari yang lainnya, misalnya length gitu ya, atau panjang. Misalnya ketika kita masukkan ke kulkas, sebuah benda itu mengkerut gitu ya. Kemudian setelah kita keluarkan dari kulkas, kita diamkan sampai suhunya sama dengan suhu ruangan, ternyata dia tidak mengkerut lagi ya, tapi dia kembali ke posisi yang lebih panjang dibandingkan dengan posisi ketika mengkerut. Nah, itu kan berarti ada perubahan. Nah, ketika ada perubahan itu belum dianggap sebagai equilibrium ya. Tapi kalau sudah diam ya, sudah ditinggal lama kok tidak ada perubahan ya, itu berarti secara kasat mata kita bisa memprediksi ya, atau menganggap bahwa benda itu berada pada kondisi thermodynamic equilibrium ya. Dan masih banyak lagi ya apa yang bisa kita lihat secara langsung dan apa yang tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Kalau misalnya electrical resistance itu kan tahanan listrik, nah itu kita tidak bisa langsung melihat ya, tapi harus kasih alat tertentu untuk mendeteksi gitu ya. Nah, tapi intinya prinsipnya sama. Ketika ada perubahan dia belum equilibrium, ketika sudah tetap tidak berubah-ubah maka dia sudah masuk ke thermodynamic equilibrium gitu ya. Nah, the phrase placed together here has a definite meaning ya, state more precisely as placed in thermal contact ya. Jadi antara benda yang tadi di dalam kulkas misalnya, kemudian kita taruh ke meja, nah itu kan antara botol dengan meja itu ada kontak. Nah, itulah yang dinamakan sebagai dia pindah sistem ya. Yang tadinya botol ya, yang tadinya botol itu ada di lingkungan di lingkungan kulkas sehingga suhunya ya segitu, kemudian dipindahkan ke lingkungan yang lain ya. Jadi ada perbedaan, ada ketemu lingkungan lain secara langsung gitu ya. Jadi misalnya ini adalah kulkas gitu ya, lingkungan kulkas ya. Ini kulkas. Nah, di sini ada botol gitu ya. Nah, ini botol. Nah, maka di kondisi pertama, botol ini lingkungannya adalah kulkas. Nah, kemudian di sini ada meja gitu ya. Meja di ruangan gitu ya. Nah, botol tadi kita pindahkan ke sini ya. Ini adalah botol. Nah, maka botol tadi berpindah gitu ya. Berpindah lokasi dari lingkungan kulkas ke lingkungan ruangan gitu ya. Nah, ini harus harus ada sentuhan langsung antara botol dengan lingkungannya. Berbeda kalau misalnya kulkasnya diangkat ke tempat lain. Nah, jadi ya yang berpindah adalah kulkasnya, bukan botolnya. Botolnya tetap ada di dalam lingkungan kulkas. Jadi yang dimaksud dengan perpindahan sistem gitu ya, yang menyebabkan adanya perubahan equilibrium gitu ya. Ini kan sebenarnya botol ini sudah equilibrium ya, tapi botolnya ini equilibriumnya di kulkas gitu ya. Nah, kalau kita taruh di tempat lain, maka dia akan beranjak ke equilibrium yang berikutnya ya, yang mana di sini adalah thermodynamic equilibrium
di ruangan gitu ya. Nah, kalau misalnya botolnya masih di dalam, yang diangkat kulkasnya, ya mau dipindah kemanapun, botolnya tetap ada di dalam lingkungan kulkas gitu ya. Nah, itulah kenapa di sini ada yang disebut sebagai ya thermal contact gitu ya. Karena nanti juga ada istilah thermally insulated ya. Jadi ibaratnya kayak ya ibaratnya seperti termos gitu ya. Ini ada istilah thermally insulated ya. Nah, di sini misalnya ada termos gitu ya. Nah, termos. Nah, kemudian di dalamnya ada air panas gitu ya. Ini air gitu ya. Nah, ini adalah air panas. Nah, ini air panas di dalam termos itu kan dia suhunya tetap segitu ya. Walaupun ya kalau kita tinggal selama 3 hari 4 hari ya mungkin airnya akan lama-lama kehilangan panasnya. Tapi itu sangat pelan gitu ya, sehingga kita bisa menganggap bahwa air panas ya pada ruangan di termos ini ya, dia itu dalam keadaan equilibrium ya, tapi di termos ini gitu ya. Sehingga kalau kita pindah kemana-mana ya air panasnya tetap berada di lingkungan termosnya gitu ya. Kecuali kalau airnya kita tuang ke gelas ya, yang tadinya panas ya, gelasnya tadi kan berada di lingkungan ya. Nanti air panasnya juga lama-lama airnya akan suhu air panasnya akan turun ya, akan turun dan lama-lama dia akan mengikuti suhu di lingkungannya. Oke, nah gitu ya. Jadi harus ada yang namanya thermal contact gitu ya. Karena bisa aja posisi benda itu berada di dalam sebuah lingkungan yang thermally insulated. Yaitu kalau mau dipindah kemana-mana pun juga suhu ya atau thermodynamic kondisinya ya, kondisi termodinamikanya tetap sama ya walaupun dipindah ke mana-mana gitu ya. Oke, ini tadi nah, sekarang kita baca yang bagian ini. We are now ready to define temperature ya. Oke, kita akan bersiap untuk mendefinisikan gitu ya. Sebenarnya temperatur itu apa gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara banyak ya terkait temperatur gitu ya. Nah, sebenarnya temperatur itu apa gitu ya. Two systems have the same temperature if they are in thermodynamic equilibrium ya. Jadi kayak tadi ya, dua sistem ya memiliki temperatur yang sama ya jika mereka berada pada kondisi thermodynamic equilibrium. Ini benar ya. Jadi kalau misalnya ada dua botol gitu ya. Ada dua botol, misalnya botol ini botol A ya, ini adalah botol B gitu ya. Nah, dikatakan bahwa botol A ini adalah sistem A ya, atau oke, saya buat gini aja deh. Ini adalah botol A, ya ini adalah botol B ya. Nah, di dalam botol ini ada cairan gitu ya. Nah, two systems have the same temperature if they are in the thermodynamic equilibrium. Jadi kalau misalnya temperatur di A ya ini sama dengan temperatur di B, ya intinya dua kaleng ini isi daripada cairannya sama gitu ya. Nah, itu berarti antara T dan A ya itu berada pada kondisi ya thermodynamic. Bentar, agak susah nulisnya. Ya, tapi intinya gitu ya. Jadi kalau sistem ya, two system have the same temperature ya. Jadi sistem di B ya, sistem botol B itu sama dengan sistem botol A ya. Ketika mereka berada pada ini suhu ya, suhu benda gitu ya, suhu air yang berada pada
kaleng B kok sama dengan suhu cairan yang berada pada botol A, berarti botol A dan botol B ini berada pada kondisi termodinamik gitu ya, thermodynamic equilibrium gitu ya. Nah, consider two system A and C in thermal contact with a third system B gitu ya. Nah, sekarang kita ke gambar ini ya, ke gambar 16.1 gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Ya, ini misalkan ada dua sistem gitu ya, sistem A dan sistem C ya. Oke, ini saya ganti aja ya biar nggak bingung ya. Ini 1 dan 2 ya, karena nggak ada hubungannya dengan ini gitu ya, karena tadi gambar yang terpisah gitu. Oke, consider two system ya, A and C gitu ya, A dan C gitu ya, in thermal contact gitu ya, with a third system B. Jadi di tengah-tengah di tengah-tengah katakanlah di botol gitu ya, di tengah-tengah botol A dan C ada botol B gitu ya. Even though they are not in direct, consider two system A and C in thermal contact with a third system B ya. Jadi A dan C ini ya, mereka berhubungan gitu ya, mereka berhubungan secara langsung gitu ya, berhubungan langsung in thermal contact gitu ya dengan sistem yang B. Jadi A itu berhubungan dengan B, C juga berhubungan dengan B. Tapi A dan C ini ya, dia tidak berhubungan ya, jadi dipisah gitu ya. Nah, even though they are not in direct contact ya, A and C have the same temperature ya, walaupun A dan C ini dia tidak berhubungan ya, tidak berkontak, tapi walaupun ada B di tengah, tapi kok ternyata suhu antara A dan C itu sama ya, berarti kita bisa mengatakan bahwa A dan C ini dalam satu thermodynamic equilibrium gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya akan mengikuti bacaan ini aja ya biar nggak lembat-lembat. Even though they're not in direct contact ya, walaupun A dan C ini tidak secara langsung berkontak ya, tapi mereka memiliki temperatur yang sama. Jadi A dan C ini memiliki suhu yang sama. Ya. That is, if you place A and C in thermal contact ya, kalau misalnya A dan C ini kita kontak gitu ya, kita dekatkan ya, seperti gambar pada 16.1b ya. Ini kan A dan C langsung berkontak ya, tidak ada penghalangnya B gitu ya. No further change occur ya. Tidak akan ada perubahan suhu. Karena apa? Ya karena A dan C tadi awalnya sudah suhunya sama, walaupun mereka dihalangi oleh sebuah botol yang ketiga gitu ya. Nah, ketika botol ketiga ini kita hilangkan, karena A dan C ini tetap memiliki suhu yang sama, ya nanti tidak akan ada perubahan apapun karena sama-sama panasnya, sama-sama dinginnya gitu ya. Nah, this fact that two system in equilibrium with a third system are therefore in equilibrium with each other. Ya, jadi karena A dan C ini memiliki suhu yang sama, dihalangi ke yang ketiga, kok ternyata setelah dihalangi yang ketiga ya, yang A dan C kok tidak berubah juga ya, berarti kita bisa simpulkan gitu ya, bahwasanya A, B, dan C ini berada pada kondisi thermodynamic equilibrium ya. Tapi intinya ya, untuk mempermudah ya, kalau sebuah benda itu suhunya sama gitu ya, suhunya sama, mereka itu berada pada kondisi thermodynamic equilibrium gitu ya. Nah, tapi kalau tadi kita tuh kan agak muter-muter ya, itu adalah zeroth law of thermodynamica. Jadi di thermodynamics itu ada beberapa beberapa hukum ya. Nah, hukum yang tadi kita bahas itu ya, yang agak bolak-balik itu gitu ya, itu dinamakan sebagai zeroth law of thermodynamics gitu ya. Nah, ini hanya tambahan aja gitu ya. Oke, kemudian a thermometer is a system with a conventionally observed microscopic property that change with temperature. Jadi termometer ya, seperti yang sudah kita ketahui, itu adalah sebuah sistem gitu ya. Jadi ya alat itu kan juga dia sistem gitu ya. Jadi segala apapun yang ada itu sistem ya. Jadi HP misalnya, HP itu juga sistem gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan HP terlalu lama, HP-nya bisa
naik suhunya. Nah, karena apa? Karena mereka punya sistem sendiri gitu ya. Kayak manusia, kemudian ya apa lemari, ya itu punya adalah atau apapun benda yang di dunia ini itu mereka adalah sistem gitu ya. Termasuk alat gitu ya. Nah, salah satu alat pada kebutuhan untuk mengukur suhu itu dinamakan sebagai termometer gitu ya. Adalah sebuah sistem ya yang secara conveniently ya, yang intinya yang cocok gitu ya, is with a convenient observed microscopic yang secara cocok atau secara nyaman ya, tapi ya tidak cocok ya kalau dikatakan nyaman. Tapi intinya yang oke lah yang nyaman gitu ya untuk mengobservasi gitu ya sifat-sifat yang makroskopik gitu ya, yang berhubungan dengan perubahan suhu gitu ya. Nah, jadi termometer itu biasanya gitu ya, kalau ada perubahan suhu itu pasti di sistemnya akan berubah. Jadi kalau misalnya termometer gitu ya, katakanlah termometer itu kan biasa gambar aja kali ya. Jadi misalnya di sini ada suhu 30 derajat gitu ya. Nah, di sini ada termometer gitu ya. Susah. Nah, ini termometer. Nah, katakanlah dia garis warnanya itu ada di sebelah sini gitu ya. Nah, ini adalah sistem termometer. Nah, ketika termometer itu dipindah ke 75 derajat gitu ya. Nah, tentu sistem daripada termometer itu dia akan mengalami perubahan kan. Karena apa namanya? Termometer juga akan berusaha untuk mencapai titik equilibrium dengan cara merubah apapun yang dia miliki gitu ya. Bisa nah perubahan yang terjadi pada termometer itu adalah perubahan volume ya, perubahan volume daripada air raksa yang ada di dalamnya tadi ya, yang ada di dalam daripada alat termometer gitu ya. Nah, jadi karena termometer itu sensitif ya, jadi ketika dia dipindahkan ke berbagai macam tempat, dia akan berusaha untuk mengikuti kondisi tersebut ya, yang mana ditandai dengan perubahan volume air raksa yang berada pada dalam termometer ya. Intinya satu, dia ingin mencoba untuk equilibrium gitu ya. Tuh. Dan bermacam-macam ya, ada alat, ada yang menggunakan tekanan gas gitu ya, ada yang menggunakan perubahan apa hambatan listrik dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya untuk yang termometer itu menggunakan perubahan volume ya ketika berada pada kondisi yang berbeda. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Setelah ini kita akan beranjak ke subtopik selanjutnya terkait gas thermometer and the Kelvin scale ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.